menuju terang, wawasan luas di tangan dengan pengetahuan, membuka jalan, siapkan diri untuk masa depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Surah An-Naml ayat 18. Begitulah salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan hewan semut dalam rangkaian kisah perjalanan Nabi Allah Sulaiman melintasi suatu lembah, hingga dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu An-Naml yang berarti semut. Tidak hanya Al-Quran, beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadikan hewan semut sebagai objek pembicaraan. Di antaranya, Nazala nabiyyun minal anbiya'i tahta syajarah faladaghathu namlah fa'amara bijahazihi fa'ukhrija min tahtiha thumma amara bibaitiha fa'ahraqa bin nar fa'awha Allahu ilaih fahalla namlatan wahidah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Artinya, pada suatu saat seorang nabi di antara para nabi beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba seekor semut menggigitnya. Dia lantas menyuruh temannya untuk memindahkan barang-barangnya dari bawah pohon itu dan meminta agar sarang semut itu dibakar. Allah lalu mewahyukan kepadanya, "Mengapa tidak kau bunuh satu semut saja?" Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam hadis lain, bahkan diriwayatkan Allah menantang orang-orang zalim untuk menciptakan hewan sekecil semut. Qala Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرًا. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Artinya, Allah berfirman, "Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mencoba menciptakan apa yang telah kuciptakan. Aku tantang mereka untuk menciptakan semut yang paling kecil, sebutir gandum atau sebutir jelai." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Semut hidup berkelompok dengan struktur sosial dan pembagian kerja yang sangat efisien.
Banyak hal yang dapat direnungkan setelah kita mengetahui peri kehidupan semut, seperti kesediaan berkorban bagi sesama, tidak adanya diskriminasi, dan banyak lagi. Berbagai penelitian yang dilakukan hingga saat ini belum sanggup mengungkap semua peri kehidupan sosial semut. Karena itu, bagaimana semut dapat mengelola kelompoknya yang kadangkala terdiri dari individu-individu yang sangat banyak, belumlah seluruhnya terungkap. Koloni semut bahkan tidak memerlukan polisi dalam mengatur kehidupannya. Jika Anda berpikir Ratu Semut adalah pemimpin tertinggi kelompok, maka kenyataannya tidaklah demikian. Tugas ratu hanyalah menjamin keberlanjutan jenis. Tampaknya tidak ada struktur kepemimpinan yang berdasarkan rantai komando dalam koloni semut. Jika begitu, lalu siapakah yang memberi mereka perintah? Semut mengenal sistem kasta. Ada 3 kasta besar dalam tiap koloni. Menduduki kasta pertama adalah ratu dan pejantan. Dalam satu koloni bisa didapati 1 ekor ratu atau lebih. Berbeda dengan lebah yang hanya memiliki 1 ratu dalam tiap sarang. Satu-satunya tugas ratu semut adalah bereproduksi. Ukuran tubuh ratu lebih besar daripada semut lainnya. Sementara itu, pejantan bertugas mengawini ratu. Kebanyakan pejantan akan mati setelah melakukan tugasnya ini. Kasta kedua ditempati semut prajurit. Tugas mereka adalah berburu, mencari daerah baru untuk tempat tinggal sekaligus membangun sarang. Menempati kasta ketiga adalah semut pekerja yang semuanya merupakan betina mandul. Tugas primer semut pekerja adalah melayani ratu dan larva. Mereka membersihkan sarang, mencari makanan, dan menyajikannya kepada sang ratu. Kadang mereka juga bertugas memperluas sarang apabila hal itu dirasa perlu. Kasta prajurit dan pekerja mempunyai beberapa tingkatan di bawahnya. Setiap subkelompok mempunyai tugas yang jelas, misalnya satu kelompok bertugas melawan musuh, satu kelompok berburu, kelompok lain membangun sarang, yang lain lagi memelihara sarang, dan seterusnya. Mereka tidak mempersoalkan posisi dan pekerjaan yang harus mereka jalani. Keberlanjutan koloni adalah hal yang paling penting bagi mereka. Jelas tidak ada istilah atasan bawahan dalam sistem yang dianut oleh kelompok semut. Sistem komando dalam koloni semut diketahui tidak terpusat. Namun bagaimana kegiatan di sana tidak simpang siur dan tumpang tindih belum dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Semut adalah pekerja keras. Semut pemotong daun mengangkut daun untuk dijadikan media bagi perkebunan jamur. Mereka juga membuat rumah dari daun yang dijahit satu sama lain. Makanan semut bisa berupa hewan, misalnya serangga dan hewan kecil lainnya. Semut juga sudah mengenal cara beternak. Misalnya beternak kutu daun penghasil cairan gula dan ulat kupu tertentu yang sangat mereka sukai. Sebagai ganti dari layanan yang diberikan oleh kutu daun dan ulat kupu itu, semut memberi mereka perlindungan dari pemangsa dan parasit. Penelitian menemukan bahwa untuk menjalani kehidupan sosial yang sangat terorganisir ini, semut dibekali kemampuan berkomunikasi yang sangat canggih. Di bagian kepala semut terdapat seperangkat alat peraba yang dapat mengenali sinyal kimia maupun visual. Otaknya terdiri dari sekitar 500 juta simpul saraf. Mereka juga dibekali mata yang berfungsi baik dan sungut yang bisa berfungsi sekaligus sebagai hidung untuk mencium maupun sebagai ujung jari untuk meraba. Tonjolan-tonjolan di bawah mulutnya berfungsi sebagai pencecap, sedang rambut-rambut di tubuhnya berfungsi sebagai organ penyentuh. Banyak hal yang mengejutkan akan ditemui bila manusia memperhatikan hewan ini lebih seksama. Di antaranya adalah kenyataan bahwa semut telah mengenal konservasi energi dengan cara menggendong semut pekerja lain saat sedang tidak membawa beban, sehingga energi dapat dihemat untuk kesempatan lain. Meski semut mempunyai banyak organ untuk berkomunikasi, namun komunikasi utama yang dilakukannya bersifat kimiawi. Mereka berkomunikasi dengan feromon.
suatu hormon yang mengeluarkan bau yang dihasilkan oleh salah satu kelenjar pada semut. Begitu seekor semut mengeluarkan feromon, maka semut lainnya akan menerimanya dengan cara mencium baunya atau menyentuhnya, lantas bereaksi terhadapnya. Dalam dunia hewan, feromon bermanfaat lebih dari sekedar untuk menarik lawan jenis. Feromon bisa mereka gunakan sebagai penanda jalan. Untuk maksud ini, cairan feromon dijatuhkan semut di sepanjang jalan yang dipilihnya. Cairan ini kemudian diciri oleh sungut penerima sinyal feromon pada semut lainnya. Itulah sebabnya apabila diperhatikan, barisan semut terlihat berjalan zigzag. Mereka menyeimbangkan sinyal yang diterima oleh sungut kiri dan sungut kanan. Apabila salah satu atau kedua sungut itu hilang, mereka akan mengalami disorientasi dan tidak dapat tetap berada dalam kelompoknya. Tidak semua jenis semut dapat memanggil semut lainnya. Ada jenis yang tidak dapat memanggil semut lainnya untuk membantu melakukan sesuatu, misalnya meminta bantuan untuk mengangkut makanan yang berukuran besar. Semut-semut paling maju dan paling canggih dalam hal penggunaan feromon adalah mereka yang masuk dalam kasta prajurit. Dikatakan paling canggih karena hanya dengan satu sinyal kimia saja, seekor semut prajurit dapat memanggil kawan sejawatnya dalam jumlah ribuan ekor. Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa semut mustilah punya pengetahuan kimia yang sangat canggih untuk melakukan apa yang dikerjakannya. Faktanya, Al-Quran telah mengungkapkan hal itu lebih dari 1400 tahun lalu, ketika pengetahuan tentangnya belum dikuasai manusia. Diperlukan inspirasi dari supervisor tertentu bagi semut untuk sampai pada capaian demikian. Dialah Allah yang maha mengawasi dan maha membimbing setiap makhluk. Sebagaimana firman-Nya, Inni tawakkaltu ala Allah Rabbi wa Rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha Inna Rabbi ala siratin mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Surah Hud ayat 56. Setelah sedikit tahu tentang seluk-beluk peri kehidupan hewan semut, rasanya semakin terbuka pikiran ini. Betapa masih sangat banyak ilmu pengetahuan yang hingga detik ini belum sepenuhnya dipahami oleh manusia seperti kita. Betapa kuasa Allah meliputi segala makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi. Belajar dari kehidupan semut, paling tidak ada 5 poin pesan tersirat dari Sang Pencipta Jagat Raya ini yang bisa kita teladani bersama. 1. Ukhuwah yang kompak dan saling menolong antar sesama. 2. Tidak ada diskriminasi dalam kehidupan berkelompok. 3. Efisien dalam melaksanakan tugas masing-masing. 4. Konsisten dalam mengikuti aturan kelompok yang digariskan bersama. 5. Tidak perlu menunggu perintah untuk berbuat demi kelangsungan hidup bersama. Demikian pembahasan tafsir ilmi episode semut dalam serial Hewan dalam Perspektif Al-Quran dan Sains. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di serial berikutnya dengan pembahasan hewan lain yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.